Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan pembelajaran daring. Anak-anakku yang solih-solihah, anak kelas 3, sekarang ada pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti tidak ada halangan apapun. Anak-anakku, bab yang pertama atau bab yang ke-1 yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Marilah kita pelajari bersama-sama. Mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Makkah. Anak-anakku, jadi sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita bahas bagaimana keadaan negeri Arab secara geografis. Anak-anak mungkin ini tahu ya, ada gambar apa ini? Ka'bah, ya. Secara bahasa, kata Arab berarti gurun Sahara. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya 120.000 mil persegi. Jadi Jazirah Arab adalah berupa padang pasir yang luas dan gersang. Itu sebagian besar. Tapi ada yang subur juga. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno, ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang. Karena letaknya berada pada posisi pertemuan 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Syria, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arab adalah sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Jazirah Arab. Keadaan alam Jazirah Arab terdiri dari gurun yang udaranya sangat panas dan berangin. Wilayah ini adalah daerah Tihamah.
Wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci. Jadi di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Ayo, siapa yang pernah ke Makkah dan Madinah? Di Makkah terdapat Ka'bah. Di Makkah terdapat apa? Ka'bah. Dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail, yang disebut apa? Zam-zam. Jadi di Makkah itu ada Ka'bah dan ada Zam-zam. Nanti kalau anak-anak ke sana bisa tahu ada Ka'bah, ada Zam-zam. Zam-zam itu sumber mata air yang tidak kering, tidak pernah kering. Ini adalah Ka'bah. Dan ini adalah sumur Zam-zam, sumur atau sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah sumur Zam-zam. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Sedangkan Al-Arud yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Tandus dan gersang itu biasanya sulit untuk ditanami tanaman atau tumbuhan sulit tumbuh di sana karena daerahnya gersang. Wilayah Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tapi sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Jadi perang itu bisa merusak bangunan-bangunan ya. Bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Ada Arab Al-Baidah. Arab Al-Baidah adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah alias sudah tidak ada, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Ada Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Shakib atau disebut juga Arab Koton dan berdomisili di Yaman atau bertempat tinggal di Yaman. Ada lagi Arab Al-Musta'ribah. Arab Al-Musta'ribah adalah Arab dari keturunan Nabi Ismail, baik yang tinggal di kota-kota atau di dusun-dusun. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam.
Bangsa Arab suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Kabilah adalah kelompok yang terdiri dari beberapa bani atau marga, seperti suku Quraisy, yaitu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Kebiasaan buruk bangsa Arab. Ya, kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam. Di antaranya menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang. Jadi mereka itu sebelum Islam mereka menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah roh, dan menyembah benda-benda langit seperti menyembah matahari, menyembah bulan, dan menyembah bintang. Mereka percaya pada tahayul dan hantu. Jadi mereka itu menyembah berhala. Berhala itu apa sih? Berhala adalah patung. Patung dibuat sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Mereka juga suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Suka bermabuk-mabukan. Ada lagi, selain kebiasaan buruk, bangsa Arab juga mempunyai kebiasaan baik, yaitu antara lain kebiasaan baik bangsa Arab itu antara lain dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, maka ia rela menyembelih untanya itu untuk menghormati tamunya. Itu namanya dermawan di masa sebelum Islam. Kemudian mereka juga suka menepati janji. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. Jadi mereka kalau berjanji pasti ditepati. Itulah kebiasaan baik bangsa Arab. Ada lagi, mereka itu memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. Jadi mereka sangat semangat sekali untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya. Kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab.
Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut atau bangsa Arab sebelum Islam. Mereka gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk memperdengarkan syair-syairnya. Jadi mereka itu suka berkumpul, kemudian ada yang membacakan syair-syair. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul untuk memperdengarkan syair-syairnya, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajas. Di sana mereka berkumpul untuk memperdengarkan syair-syairnya. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Arab karena penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Pengaruh syair dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia mulanya miskin dan putra-putrinya tidak ada yang mau menikahi mereka. Kemudian Abul Uzza dipuji-puji oleh Al-Asha, penyair ulung. Akhirnya tersebar kabar dan termasyhurlah nama Abdul Uzza ibnu Amir. Kemudian kehidupan Abdul Uzza menjadi baik dan maka berebutlah pemuda untuk meminang putri-putrinya. Para penyair mereka mengadakan perlombaan bersyair dan syair-syair yang terbagus biasanya digantung di dinding Ka'bah, tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka, agar dinikmati banyak orang. Sekian anak-anak, sudah mata pelajaran SKI bab yang pertama. Sekarang anak-anak bisa latihan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar sesuai yang ada di buku atau di keterangan. Yang pertama, yang nomor 1, secara bahasa kata Arab berarti, ya tadi sudah ada ya anak-anak ya. Artinya apa? Nomor 2, Jazirah Arab adalah peta strategis yang digunakan dalam zaman zaman apa? Jazirah Arab adalah peta strategis yang digunakan dalam zaman silakan diisi. 3, wilayah yang memiliki celah di Jazirah Arab adalah wilayah apa? Nomor 4, berapakah luas Jazirah Arab? Berapa luasnya ya? Tadi juga sudah ada ya. Berapakah luas Jazirah Arab?
Nomor 5, suatu wilayah yang berupa dataran tinggi di Jazirah Arab adalah wilayah titik-titik. Nomor 6, 3 benua itu apa saja? Ya, 3 benua. Benua yang mengelilingi Jazirah Arab. Tadi ada benua. 3 benua itu apa saja? Di wilayah Hijaz terdapat 2 kota suci, yaitu nomor 7, di wilayah Hijaz terdapat 2 kota suci, yaitu titik-titik dan titik-titik. Nomor 8, keadaan alam Jazirah Arab, daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin. Adalah wilayah titik-titik. Wilayah apa? 9, bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah adalah Arab apa? Apakah Arab Al-Musta'ribah? Apakah Arab Al-Ba'idah? Atau yang lain? Nomor 10, bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail adalah Arab apa? Ya, 10, bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail adalah Arab. Apakah Al-Musta'ribah? Apakah Arab Al-Ba'idah? Apakah Arab Al-Aribah? Anak-anak bisa dijawab, diisi titik-titiknya. Dan ini anak-anak ada pilihan jawabannya atau kuncinya. Anak-anak tinggal pilih ya. Kuncinya ada 10 karena soalnya pertanyaannya juga ada 10. Anak-anak pilih mana yang tepat untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu anak-anak tinggal pilih. Dan nanti anak-anak bisa juga mengisi link yang disediakan untuk memasukkan nilainya. Itu sesuai dengan soal ini. Anak-anak pilih ya. Dan kerjakan link yang disediakan. Pertanyaannya persis. Ya, sekian anak-anak. Pertanyaan ini selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam keterangan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.